Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurani Indah Pangestuti dari Universitas PGRI Semarang, Program Studi Bimbingan dan Konseling NPF 18/11/0091. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah konseling anak dan remaja dengan dosen pengampu Ibu Desi Maulia, MPSI Psikolog. Saya mendapatkan kasus yaitu Sander yang berusia 15 tahun. Ia adalah anak kedua dari dua bersaudara yang menceritakan bahwa ia satu harinya bisa mengakses gawai selama 15 jam. Ia bersekolah selama di rumah atau dalam hal saat ini yaitu daring selama 7 jam. Namun 1 jam untuk mengerjakan tugas dan sisanya untuk bermain gawai. Pada latar belakang Sander, ia tidak memiliki masalah pada keuangan karena ia hanya membayar Rp2.000 untuk mengakses internet di rumahnya. Kemudian ia datang kepada konselor. Pada saat itu adalah saya sebagai konselornya, dianalogkan sebagai saya, untuk menceritakan permasalahan yang ia alami, yaitu ia mulai merasakan beberapa ketidaksadaran pada dirinya, yaitu ia terus-menerus untuk kecanduan bermain gawai pada saat itu, yaitu melakukan permainan game online. Kemudian ada fakta-fakta yang terjadi ketika Sander menghubungi konselor, yaitu ada perubahan fisik, kognitif, dan perilaku yang terjadi pada Sander selama 4 bulan berturut-turut mengakses gawai dalam waktu yang berlebihan. Nah, kemudian ketika Sander menghubungi konselor, hal-hal apa saja yang akan dilakukan konselor? Pada saat itu, saya yang akan menjadi konselornya akan melakukan beberapa hal berikut ini yang tercantum pada soal ujian akhir semester mata kuliah konseling anak dan remaja. Kemudian rancangan konseling yang akan saya lakukan pada Sander yaitu menggunakan pendekatan behavioristik dengan teknik token ekonomi. Mengapa saya melakukan konseling dengan pendekatan behavioristik? Karena melihat latar belakang dari Sander yang ingin merubah perilakunya menjadi yang positif. Pada saat itu, berarti Sander ingin merubah perilakunya yang maladaptif menjadi adaptif. Di sini juga didukung oleh pernyataan Sander, yaitu ia tidak ingin kecanduan game online, namun di sisi lain ia mengalami beberapa ketakutan untuk kembali ke dunia nyata. Hal ini sudah mempengaruhi perilakunya, di mana ia sendiri juga memiliki permasalahan untuk kembali bersosialisasi di kehidupan nyatanya. Nah, kemudian teknik yang saya lakukan yaitu token ekonomi, di mana tahapan token ekonomi ini bertujuan untuk merubah perilaku Sander yang tadinya maladaptif menjadi adaptif. Seperti dari yang kecanduan game online menjadi lebih meminimalisir kecanduan game online itu atau mengurangi perilaku dari kecanduan game online tersebut. Nah, di token ekonomi ini akan ada beberapa tahapan atau beberapa hal yang disepakati oleh konselor dan konseli pada saat proses konseling. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam tahapan awal konseling. Nah, pada tahapan awal konseling melakukan beberapa hal yang diperlukan untuk menjalin raport antara sender dan konseling.
antara konselor dan sender. Nah, menjalin raport yang baik antara konselor dan konselor adalah hal yang harus dilakukan pada saat awal konseling, karena di dalam konseling diperlukan hal-hal untuk kepercayaan terhadap konselor. Nah, sender diharapkan mampu untuk percaya dan sukarela bahkan terbuka kepada konselor apapun permasalahan dan apapun kejadian yang menimpa dirinya. Nah, pada tahap ini pastinya konselor akan melakukan attending, yaitu penerimaan dengan terbuka, kemudian menanyakan pertanyaan bebas, pertanyaan terbuka, dan pertanyaan jembatan, sehingga pada saat nanti sender sudah nyaman kepada konselor mampu untuk menjalin kepercayaan. Kemudian apa pertimbangan konselor melakukan hal tersebut? Ya, tadi karena ingin menjalin raport yang baik sehingga akan tercapai tujuan konseling yang diharapkan antara orang tua, konseli, dan tentunya pastinya konselor. Oke, kita menuju ke tahapan kegiatan pada konseling ini. Nah, kegiatan tahapan pada konseling ini yaitu sangat diperlukan, yaitu untuk ketercapaian antara tujuan konseling tadi, yaitu tidak ingin kecanduan game online, namun di sisi lain ia mengalami ketakutan untuk kembali ke dunia nyata. Hal tersebut sudah menjadi hal yang parno seperti itu ya untuk konseling. Nah, pada tahapan ini konselor akan mengeksplorasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, bahkan untuk menggalinya bisa menggunakan pertanyaan berskala atau mengklarifikasi dari pernyataan yang dinyatakan oleh sender. Nah, kemudian sampai ke tahap inti, yaitu untuk memberikan teknik token ekonomi kepada sender, yaitu konselingnya. Nah, kegiatan yang diajukan dalam teknik tersebut yaitu sender diminta dalam satu minggu ke depan setelah melakukan konseling, dan 1 minggu berikutnya lagi untuk melakukan beberapa kegiatan yang telah disepakati oleh konselor dan konselor. Nah, kegiatan tersebut dimulai dari hari Minggu, karena hari Minggu itu adalah hari di mana siswa akan libur dari sekolahnya dan efektif untuk melakukan token ekonomi tersebut. Nah, dimulai dari hari Minggu, yaitu untuk mencoba bermain game selama 3 jam saja. Nah, dimulai dari bermain game selama 3 jam saja, kemudian untuk di hari Seninnya untuk mencoba bermain game hanya 1 jam saja. Kemudian di hari Selasanya mulai untuk berteman dengan teman sebayanya tanpa menggunakan gawai. Artinya di sini bermain secara alami, secara permainan tradisional mungkin. Kemudian di hari Rabunya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, misalnya untuk berenang bersama. Kemudian di hari Kamis untuk mencoba tidur tepat waktu, karena keluhan yang dialami oleh sender sama halnya dengan keluhan insomnia, artinya otaknya selalu untuk berjalan dan berpikir tanpa adanya istirahat. Kemudian di hari Jumatnya untuk melakukan terapi atau pergi ke dokter memeriksakan kesehatannya. Nah, hal-hal tersebut adalah sesuatu yang mendukung sender untuk berubah dari perilaku yang maladaptif menjadi adaptif. Nah, kemudian ada reward yang diberikan oleh konselor kepada sender ketika mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, reward-nya adalah kesepakatan yang telah
dilakukan antara konselor dan konselor. Seperti pada contohnya ketika hari Minggu berikutnya sender mampu untuk mencoba bermain game selama 3 jam saja, maka sender meminta untuk ditraktir bakso. Itu adalah reward yang diterima oleh sender ketika sender mampu untuk melaksanakan tidak bermain game selama kurun waktu yang telah ditentukan atau bermain game selama 3 jam saja. Seperti itu. Nah, hal ini dilakukan terus-menerus hingga perilaku konseli itu mulai berkurang, perilaku sendiri itu berkurang. Seperti itu. Itu adalah di tahapan inti kita. Nah, mengapa melakukan tahapan tersebut? Karena alasan pertama, alasan utama sender mendatangi konselor itu untuk menghilangkan kecanduan game online-nya dan terus-menerus mengalami ketakutan untuk kembali ke dunia nyata. Nah, dari hal itu, maka konselor mencoba untuk memberikan solusi, memberikan kesepakatan bersama, solusi yang telah diberikan konselor, yang telah disepakati bersama antara sender dan konselor, itu bertujuan untuk mengurangi hal-hal tersebut. Seperti pada hari Senin, dia mencoba untuk bermain hanya 1 jam. Nah, itu merangsang dirinya untuk tidak kecanduan game online lagi. Dan mulai untuk bermain dengan teman sebaya tanpa game. Nah, itu ketika ia mencoba melakukan hal tersebut, maka ia akan sedikit demi sedikit akan membuka diri kepada dunia nyatanya lagi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan hal-hal apa saja yang dilakukan pada pengakhiran konseling. Pastinya konselor akan melakukan summary akhir, summary bagian atau summary full untuk memberikan kesimpulan apa saja yang telah dilakukan pada saat proses konseling itu. Kemudian bila ada penugasan, maka bentuknya yaitu adalah seperti kartu kendali, token ekonomi yang telah disepakati tadi dalam bentuk kartu, kemudian nanti akan dicentang oleh sender. Nah, tindak lanjut yang dilakukan kepada sender yaitu akan mengikuti dari keberhasilan token ekonomi tersebut. Nah, setelah 3 minggu berturut-turut untuk melakukan hal tersebut, maka dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Apakah hal tersebut efektif untuk sender mengurangi kecanduan game online-nya dan mampu untuk kembali lagi bermain bersama teman-temannya di dunia nyata. Seperti itu. Nah, itu sekian presentasi dari saya. Semoga mampu untuk memberikan pandangan kepada mahasiswa lainnya yang akan melakukan konseling. Mohon maaf jika pendekatan dan teknik konseling serta penyampaian saya yang terlalu cepat atau belum bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.